Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh terkait analisis kesalahan ejaan pada banner dan papan nama di ruang publik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jenny Olivia dengan NIM 64251322. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada papan fotokopi. Kata fotokopi pada papan pengumuman ini mengandung dua kesalahan. Yang pertama, kata kopi masih menggunakan ejaan bahasa Inggris, padahal sudah ada bentuk serapan resmi kopi. Dalam KBBI, kata tersebut ditulis terpisah dua kata, padahal bentuk baku fotokopi ditulis serangkai sebagai satu kata. Menurut FWEBI, bab 4 tentang penulisan unsur serapan fotokopi telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi fotokopi, satu kata tanpa spasi dan menggunakan huruf K bukan C. Di sini ada tulisan yang salah dan benar dan kaidah FWEBI. Kata serapan dari bahasa asing disesuaikan ejaannya ke dalam bahasa Indonesia sesuai FWEBI bab 4 penulisan unsur serapan. Fotokopi diserap menjadi fotokopi dan ditulis serangkai sebagai satu kata. Selanjutnya, yang kedua, helm Anda. Kata dikunci adalah kata kerja pasif dengan awalan di yang harus ditulis serangkai menjadi dikunci. Berbeda dengan di sebagai kata depan. Misalnya di rumah atau di sini, yang ditulis terpisah. Kesalahan ini sangat umum di papan pengumuman publik. Menurut FWEBI bab 3 pasal F, kata depan di ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, tetapi imbuhan di ditulis serangkai dengan kata dasar. Kaidah FWEBI di sebagai awalan imbuhan pada kata kerja pasif ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Di sebagai kata depan, preposisi ditulis terpisah. Selanjutnya yang ketiga, terdapat 3 kesalahan ejaan kata serapan. Yang pertama, service, seharusnya service, dari Inggris service. Yang kedua, accessories, seharusnya accessories, dari Inggris accessories, diserap menjadi aksesoris dalam KBBI. Yang ketiga ada second, seharusnya second, bekas, diserap sebagai second. Penulisan kata serapan harus mengacu pada FWEBI dan KBBI untuk memastikan kebenaran ejaan. Kaidah FWEBI, penulisan unsur serapan harus mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Kata dari bahasa asing disesuaikan lafal dan ejaannya. Selanjutnya ada agen telur barokah. Kata telur adalah bentuk tidak baku dalam bahasa Indonesia. Bentuk baku yang benar adalah telur, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan kata tidak baku pada nama usaha dan media publik tidak mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun telur lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, ragam informal, pada papan nama resmi sebuah usaha seharusnya menggunakan kata baku telur. Kaidah FWEBI, setiap kata dalam bahasa Indonesia harus menggunakan bentuk baku sesuai KBBI. Kata tidak baku tidak dianjurkan menggunakan dalam penulisan resmi dan papan nama usaha. Selanjutnya, kata praktek yang tertulis 2 kali pada papan Polihidayah Warung adalah bentuk tidak baku. KBBI edisi 5 dengan tegas mencantumkan praktik sebagai bentuk baku, bukan praktek. Kesalahan serupa sangat umum ditemukan di papan nama klinik, apotek, dan fasilitas kesehatan di Indonesia.
Penggunaan kata baku sangat penting, terutama pada media publik resmi seperti papan nama fasilitas kesehatan, agar masyarakat tidak terbiasa menggunakan bentuk yang salah. Kaidah VWEB, setiap penulisan harus menggunakan kata baku sesuai KBBI. Kata praktik bukan praktek adalah bentuk baku yang diakui. Hal ini berkaitan dengan prinsip penggunaan ejaan yang benar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan pada banner dan papan nama masih sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia yang benar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.